sebenarnya kalau berkaitan dengan analisa itu Mm-mm. sebenarnya jangan jadikan sebagai patokan utama. Meskipun itu menjadi dasar untuk kita mencari kemungkinan, Mm-mm. tapi jangan dijadikan dasar utama juga sebagai fokus kita untuk mendapatkan profit dari sana. Hmm. Apalagi kondisi marketnya yang tidak menentu begini. Ya. Kenapa disebut tidak menentu? Karena naik dan turunnya sama atau hampir sama, maka ini disebut dengan market yang tidak menentu. Dia lagi konsolidasi. Kecuali ada Ya, break ya. seperti ini. Ya, ketika dia datar, ketika dia sempat bergerak naik, kemudian turun ini koreksi. Bagaimana kita tahu koreksi? Setidaknya dia tidak lebih dari setengah dari hijau. Hmm. Minimal kita ukur begini. Sehingga kalau merah ini hanya berkisar di atasnya, di retracement-nya, maka Mm-mm. hati-hati di situ. Mm-mm. Berpotensi dia akan kembali memantul mengikuti trennya. Mm-mm. Ya tentu tidak bisa serta-merta ketika ini naik hijau begini, oh ini mau naik. Iya memang petunjuknya, tapi jangan lupa di sebelah kiri di sini ada ujung yang masih harus digunakan Dilewati. untuk mengujinya. Mm. Nah, perhatikan ketika dia sempat menembus di sini, setelah itu kan Mm. mencoba untuk retest namanya. Jadi Hmm. retest itu menguji supportnya, karena dia break, maka awalnya ini resisten menjadi support. Cepat. Kemudian dia mencoba untuk mengujinya, ya. Tidak, Mm-mm. belum masuk di retracement-nya, kita juga bisa menguji retracement-nya. Kalau seperti ini retracement-nya mengujinya dari sini, dari yang bawah sini. Jadi ngujinya dari sini, yang terdekat tuh di situ. Mm. Mm. Naik untuk apa? Untuk menguji ketika dia turun. Sehingga kenapa begitu dia turun hanya berada di sini. Tidak bisa break di sana, kemudian ada rejeksi. Dan kalau seperti ini yang kita temui, maka berhati-hati. Jangan mengambil posisi buy maupun sell. Oh. Kita tidak bisa mengambil posisi sell masih berada di wilayah retracement, kecuali dia break. Yang kedua, kita juga masih belum cukup ya untuk kita entry buy karena masih belum menembus atau melewati merah di sini. Hmm. Walaupun sebenarnya kalau udah lebih dari setengah merah ini sudah boleh saja kita entry buy dengan resiko di sini. Mm-mm. Karena fokusnya ke atas. Kenapa kita fokusnya ke atas? Swing. Perhatikan dari sisi swing. Swing itu adalah ayunan yang apa ya? Yang tajam. Di mana dia tinggi meninggi, rendah meninggi. Ya, yang rendah meninggi, Hmm. tinggi juga meninggi. Maka seperti ini fokus utama kita adalah mencari kecenderungan atau mencari titik entry untuk buy. Di mana itu ya seyogianya kalau kita menggunakan pending order buy ya lebih dari setengah bodinya. Kira-kira di sini. Hmm. Exitnya atau titik keluarnya ya kita ukur di sini atau kalau misalkan 400 cukup 400 saja sudah. Nah, sampai di sini. Seterusnya begitu. Mm-mm. Kemudian dia sampai di warna hijau begini. Kalau udah ditutup seperti ini, apakah ini akan naik? Iya, petunjuk naik, iya. Tapi sekali lagi harus diuji lagi di situ. Ada ujung yang belum dilewati. Ada ujung resisten yang belum dilewati sehingga masih saja berpeluang memantul di sini. Sehingga kapan kita menentukan titik entry berikutnya ya setelah melewati ujungnya atau setelah ditutup di atasnya. Hmm. Kalau kita menunggu candle selesai berarti di sini, atau kalau kita pakai Mm-mm. pending berarti di atas sumbunya yang terakhir. Peluang yang kita ambil saat dia koreksi, ya Hmm. selalu perhatikan begini, naik sampai di sini ada koreksi turun. Kalau kita ukur retracement,
maka retracement-nya di sini. Begitu belajar kita untuk selalu menarik area pentingnya. Selama dia tidak ditembus, maka dia kemungkinan naik. Oke, jadi akhirnya bergerak naik. Bergerak naik di sini ada merah, tapi ini bukan menjadi pembalikan karena belum tren. Dia masih bergerak kecil, mendekati area resisten juga di sini. Kemudian artinya kalau di sini berarti sell kita belum confirm ya. Buy-nya juga mendekati resisten, sehingga tunggu betul-betul dia lewat. Ternyata break-nya di sini. Nah, di sini di area di sini ada merah tapi pendek, juga tidak confirm untuk turun. Masih jauh, butuh merah yang panjang. Kemudian ada hijau break di sana. Perhatikan dari sisi high-nya dia sudah lewat. Dan candle-nya utuh, tidak ada rejeksi. Artinya apa? Artinya berpeluang lanjut sebenarnya. Tapi biasanya kebiasaan emas itu ketika dia setelah break itu akan terkoreksi, sehingga betul-betul harus hati-hati. Dari sisi daily range-nya misalnya, kita mengukur high dan low-nya dulu. Oke, high dan low-nya di situ. Oke. Nah, masih jauh. Berarti potensi naik masih ada. Dan di sini kan ada pergerakan, ada hijau yang menembus di sini. Nah, kembali lagi kalau sudah lewat, maka hati-hati ya, setelah dia break kemudian tidak ada petunjuk untuk berbalik, dia cukup signifikan ya. Emas itu kalau dia break ya, ada kalanya dia akan ada kalanya dia akan langsung, ada kalanya dia nanti akan terkoreksi. Nah, seandainya kita ternyata meyakini ya, ini tentu berdasarkan subjektivitas masing-masing. Kan tidak ada yang salah. Kita entry buy pun di sini tidak masalah, tidak menjadi persoalan ya. Jangan kita terus takut turun. Nah, yang biasanya orang takut karena tidak siap. Begitu dia turun, begitu kita entry, maka resikonya di mana? Nah, untuk mengetahui resiko, jangan lupa di sini mulai dari hari itu kita tarik dulu untuk retracement-nya. Ya, kenapa tidak hari kemarin? Karena kita hanya menguji untuk hari ini batas kemampuan turun sampai di mana. Sehingga kita tandai dengan retracement. Dan ini betul-betul kita lakukan tadi malam. Saya menandai begini. Nah, saya bisa memanfaatkan peluang sell di lebih dari setengah hijau ini sampai di titik tengahnya antara 50 dan 61 ini. Dan itu kita lakukan dengan lot 2. Waktu tadi malam kita langsung dapat kira-kira 350-an dengan hanya satu transaksi. Nah, itu pentingnya kita manfaatkan peluang ya dengan petunjuk-petunjuk yang ada di sana. Tapi jangan lupa, berada di retracement ini harus segera exit. Kok begitu ya? Karena berpeluang memantul kembali. Nah, bagaimana kalau ternyata turun? Ya sudah, kita syukuri saja.